benar-benar rindu sekali sama mama, papa. Iya. Benar-benar. Iya. Makanya sekarang saya mau bersaksi ya, mau bercerita. Ketemu lagi di podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci yang namanya perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat, tidak boleh menikah yang kedua kali. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak boleh menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, sekalipun tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Ini adalah dasar-dasar pernikahan Kristen. Bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya yang rindu mendukung podcast Kana, Bapak Ibu bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman yang rindu menabur bisa langsung menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Natal Doulos Production kita adakan hari Minggu 8 Desember 2024 jam 5 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya aku undang hadir dalam Natal ini ya. Dan dalam Natal ini aku sendiri sebagai pembicara. Hari ini di studio sudah hadir Ibu Kristiana. Wow. Selamat datang di podcast Kana, Ibu Kristiana. Ya. Shalom, sehat? Shalom, sehat. Oh, wow. Ibu asli orang apa, Bu? Saya dilahirkan di daerah Kalimantan Barat. Oh, berarti ini Kalimantan Barat? Iya, Kalimantan Kalbar. Barat. Ya, di situ saya lahir. Sebetulnya nama saya bukan Kristiana. Oh. Nama saya Thong Lisian. Thong Lisian ya. Lahir dari mama namanya. Mama aja saya bisa lupa ya namanya ya. Karena kenapa? Saya panjang? Kan tidak ikut dari kecil. Oh, iya. Namanya. Aduh, nama mama, nama papa dulu deh, Thong Ket Kyong. Nama mama. Lupa lah sebutnya. Karena saya dari kecil nggak ikut mama. Umur 2 tahun mama, papa cerai pergi. Saya ada berempat saudara. 4 saudara. Jadi papa mama bercerai. Iya, bercerai mereka. Saya 4 saudara, saya anak yang ketiga. Iya. Jadi saya punya adik 1, kakak dan cece. Jadi kami di situ, mama pergi katanya papa melarang mama balik lagi untuk ambil anak-anaknya. Di situ kan saya masih terlalu kecil ya. Iya. 2 tahun katanya itu. Tinggal sama ada nenek sih, bersyukur ada nenek. Jadi mama pergi, terus sesudah 3 tahun papa nikah lagi. Yeah. Habis itu nenek saya pergi, jadi saya hanya tinggal papa dan ibu sambung. Ibu sambung juga bawa anak 4. Ya, papa bawa anak 4, jadi 8. Mereka lahir lagi 3. Jadi total 11 anak itu dalam satu rumah yang sederhana. Papa sebagai tukang kayu. Dia bekerja pembuat peti mati. Oh, pembuat peti mati. Iya, pembuat peti mati. Iya. Habis itu saya umur 8 tahun. Katanya di daerah situ ada razia gitu, pembotong apa? Kayu. Pembotong kayu tuh
dilarang gitu. Oh ya. Jadi papa pergi waktu itu, kami menyaksikan papa pergi kan katanya untuk kerja. Ya. Untuk kerja. Terus kami menyaksikan dia pergi. Di situ kami sedih sekali karena papa pergi. Jadi 2 tahun papa pergi. Terus kami tidak ada papa. Jadi sama ibu sambung dan 11 bersaudara. Jadi itu dalam kesusahan. Hanya mama yang kerja. Jadi itu benar-benar sulit waktu itu. Sampai kami nggak bisa makan. Itu benar-benar yang tidak diinginkan ya. Abang saya yang pertama, pokoknya saya sebagai anak perempuan dengan umur 8 tahun, kakak saya umur 10 tahun, harus mengerjakan segalanya dari bangun pagi. Kami jam 3 pagi sudah harus bangun. Mengerjakan dagangan ibu. Akhirnya kami bertahan 2 tahun tanpa papa di situ. Terus ada saudara dari papa. Kami dipikir sudah nggak ada papa, kasihan gitu. Jadi diambil. Kami diambil ke kampung lain. Bersyukur di situ ada nenek. Jadi itu saudara dari papanya papa saya yang tertua. Jadi uak yang paling tua. Sedangkan dia juga punya anak 8 loh. Dia juga punya anak 8. Masih ambil kami berempat. Empatnya diambil. Jadi 12 di dalam rumah tersebut. Dibawa 12 anak ke daerah Gunung Sahari situ. Dia kontrak rumah dan dia buat restoran. Dia buat gerobak-gerobak buat jualan. Jadi kami di situ diajarkan cara-cara jualan, kami bantu. Tapi dengan umur yang 10 tahun harus bekerja dari pagi sampai malam, kayak jam 12, bisa sampai rapi tuh jam 2 malam. Nah di situ kami menikmati sih, ada kalau untuk makan sih tidak kekurangan. Puji Tuhan ya. Tapi kami merasakan kurang kasih sayang. Karena tanpa papa dan mama itu hidupnya benar-benar susah. Akhirnya saya waktu 15 tahun itu paling berat. Karena menginjak remaja ya. Iya. Masuk remaja. Waktu di kampung pun sudah susah karena tidur pun susah. Waktu itu ada pelecehan. Kami susah. Ini anak perempuan lah. Anak perempuan itu benar-benar kalau nggak ada mama itu sangat susah. Dipelecehkan. Waktu itu kami juga nggak punya baju. Kalau musim hujan kami kedinginan, nggak punya baju 1-2 kan nggak mungkin 1 hari kering. Aku benar-benar kesusahan waktu itu. Aku benar-benar rindu sekali sama mama, papa. Benar-benar. Makanya sekarang saya mau bersaksi ya, mau bercerita. Nah pas remaja juga saya tinggal sama saudara dengan keadaan di rumah itu 22 orang. 22 orang? Itu apa? Buka restoran, depannya buka restoran. 22 orang itu sama karyawan-karyawan? Bukan karyawan, jadi dia kumpulin saudara-saudara. Kayak mama nggak punya mama, datang ke rumahnya bisa di situ. 20 buat bantu. Jadi dikumpulin 22 orang. Iya, kayak ada menantu, ada cucu, ada nenek saya. Bersyukur di situ masih ada nenek saya. Akhirnya saya umur 15, nenek saya sakit. Lumpuh. Itu kasihan, 3 tahun dia lumpuh. Terus saya di situ merasa kerjanya berat.
Akhirnya saya mencoba cari pekerjaan lain. Iya. Di situ juga nggak bagus lingkungannya di Iya. daerah situ, di Iya. rumah itu. Kondisi pendidikan bagaimana Enggak, jadinya? saya tidak bisa sekolah lagi semenjak dari kampung itu ke Jakarta. Saya tidak dapat sekolah lagi. Sekolahnya hanya kelas 3 SD. Jadi hanya sampai kelas 3, Bu. Ya, di situ saya merindukan sekolah. Saya merindukan kasih sayang orang tua. Akhirnya di situ juga lingkungannya enggak bagus. Dalam rumah itu 20 lebih orang, Iya. banyak yang numpang. Terus kondisinya enggak bagus, banyak tontonan yang enggak bagus. Iya. Ada obat-obatan, perjudian. Wah. Terus ada yang kayak perempuan sama laki itu kumpul. Iya. Itu tidak bagus untuk anak-anak remaja. Betul. Tapi saya sudah Lihat itu melihat ya. Itu benar-benar membuat seorang anak remaja itu sangat menyedihkan. Akhirnya umur 18 kakak saya jatuh dalam dosa, tambah berat saya. Karena saya itu dewasa karena kondisi yang mendewasakan saya. Saya harus perhatiin kakak saya, adik saya. Itu seperti menggantikan orang tua yang mau sayang sama saudaranya. Dia jatuh dalam dosa dan melahirkan seorang anak. Akhirnya dia pisah sama suaminya. Terus dia bawa anak satu pun itu kata orang, kamu udah susah, kamu gak mungkin bisa pelihara anak itu. Sudah kasihin aja lah gitu. Tapi kan saya sudah dari kecil gak punya orang tua. Terus sekarang keturunan kakak saya juga gak punya orang tua. Terus bagaimana? Terus saya tuh tekad, nggak bisa, kita harus membesarkan dia, kasihan gitu, jangan dikasih. Akhirnya saya berjuang, saya pergi dari rumah itu karena merasa rumah itu tidak baik, karena tidak dapat biaya yang mencukupi. Kerjanya sih dari pagi sampai malam, juga jarang ada libur. Nah itulah hidup. Saya harus menjalankan terus. Tidak bisa mengadu ke mama, ke papa. Papa pergi sampai nggak pernah ketemu, nggak ada kabar. Mama sama sekali tidak cari? Enggak, tidak pernah nanya-nanya. Akhirnya saya pergi kerja. Beruntung saya pintar, saya bilang sama bosnya, saya bisa, biarpun saya sekolahnya dikit, tapi saya pintar loh, saya bisa melayanin di toko. Di toko itu saya diterima baik, dengan kondisi yang lebih baik. Karena dia ada toko elektronik gitu, jadi saya dipekerjakan di situ. Saya disuruh belajar biar pintar, saya belajar. Nah di situ saya bersyukur. Tapi karena ada pergaulan, banyak teman. Di rumah bos itu kan banyak teman. Jadi kayak remaja umur 18 kan ya. Sedang ya jatuh cinta lah ya. Jatuh cinta. Akhirnya saya dapat teman jatuh cinta 2 tahun saya bersama. Nah di situ saya kasihan sama kakak saya. Jadi saya keluar dari kerjaan, saya cari rumah kontrakan agar bisa berdagang berdua. Nah di situ saya coba berusaha berdagang.
Bukannya kakak saya berterima kasih, saya sudah menolongnya, tapi kakak saya malah memilih sama laki-laki. Jadi Oh, dia laki-laki lain. ya laki-laki lain, dia jatuh cinta lagi. Saya sampai, "Aku loh adekmu, aku sayang kamu. Kamu udah kita besarkan itu anak berdua," gitu. Iya, "Jangan sampai anak itu kasihan nanti susah," gitu. iya, iya. Akhirnya dia nggak mau. Di situ saya terpukul sekali. Akhirnya saya hampir mengakhiri hidup saya dengan Oh, karena saya merasa aku udah berjuang loh buat iya. kakak. Kenapa ya saya sampai keluar dari kerjaan? Sebetulnya kerjaan saya bagus. Iya, aku udah berkorban banyak nih untuk Berkorban kamu. untuk kakak. Iya. Ayolah gitu. Akhirnya dia nggak mau. Dia pergi, dia nikah sama laki-laki itu. Oke. Akhirnya saya habis putus asa, saya sadar lagi saya harus bangkit lagi untuk diri saya sendiri. Saya pikir akhirnya saya kembali lagi kerja sama bos Iya. yang elektron itu. Oke. Mereka menerima saya dengan baik. Oke. Akhirnya habis tahun 95 Iya. akhirnya saya yang menikah. Oh, 95. Iya, saya Oke, berarti menik pemberkatan di gereja. oh tidak, Oh, kami karena saya kan nggak ada orang tuanya, jadi saya sama sekali nggak ada yang bisa saya ceritakan. Saya mau menikah, iya. kan saya menghidupin saya sendiri. Jadi Jadi nikahnya secara apa dulu, Bu? nikahnya sebetulnya itu nikah atau apa, saya juga sendiri juga bingung. Oh, Kan disaranin, kamu daripada kamu pacaran terus, lebih baik kamu heeh. disain gitu. Ya disahkannya dengan cara pemberkatan harusnya. Tidak, itu hanya bikin foto pengantin. Hah? Hanya buat foto pengantin di studio gitu. Nikahnya begitu. Jadi Iya, buat foto pengantin di studio. iya, Jadi itu udah nikah gitu. iya. Oh, Makanya daripada kita berbuat dosa kan katanya. tapi Ibu Kristen kan? Belum Oh, Kristen. belum. Oh, berarti keluarga besar bukan ya? Bukan Kristen ya? Bukan. Kami Oh. keturunan Tionghoa. Oh, iya, iya, iya. Ya, jadi di situ juga saya belum ada agamanya karena Oke, iya, iya. ya, Jadi nikah nikah pun ya udah gitu aja gitu. Hanya iya, foto prawedding. iya Ya, karena tidak oke. punya pendidikan yang mengerti gitu. Dan waktu mau bersatu dengan suami lapor kepada papa mama gitu? Oh, enggak ada, enggak tahu alamat, Nggak enggak tahu ya. punya, enggak bisa dihubungin. Oke. Jadi ya begitu aja ceritanya Jadi setelah nikah. selesai foto di studio Ya, langsung satu rumah begitu. itu pun nggak satu rumah, saya masih tetap ikut bos. Nah, yang pihak suami masih ikut bos. Akhirnya saya dapat mengandung tahun 97. Iya. Saya mengandung anak saya yang pertama, hampir mau melahirkan baru kami cari kontrakan. Oh, jadi ikut bos dulu. Iya, ikut bos. Bosnya beruntung baik gitu. Jadi Itu setelah ya, ya. ya pertolongan Tuhan juga ya. Oke, oke, oke. Jadi setelah anak pertama udah mau lahiran baru cari kontrakan. Iya, akhirnya tahun 98 itu kerusuhan ya. Kerusuhan besar-besaran. Di situ kami juga masih ngontrak rumah, kondisinya akhirnya kerusuhan itu kami nggak punya pekerjaan. Toko semua habis. Ya. Iya, saya tuh saksi hidup juga waktu kerusuhan. Oke. Iya, di toko karena saya dipercaya sama bos, saya pegang kunci toko. Habis itu bos telepon,
Jangan dibuka ya tokonya, ini ada kerusuhan gitu. Akhirnya di depan mata saya lihat itu kerusuhannya. Nah, Wow, iya 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 iya. iya kondisinya waktu itu anak saya baru umur 6 bulan Baru 6 yang bulan? pertama. Jadi gimana, buat makan, minum pada waktu itu gimana? Iya, makanya saya lihat orang-orang tuh buka tokonya, berasnya dibagi-bagikan katanya. Saya juga tertarik dong. "Aduh, Pak, sana kamu minta berasnya coba." Nggak bisa, kami diusir Mhm mhm. dari orang-orang itu. Iya 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 iya. Nggak bisa kamu," gitu. Wah. Masalahnya ini, Iya iya kita iya iya. orang Iya iya. turunan nggak Iya, boleh. nggak boleh Ya gitu. udah kita nggak ambil. Akhirnya lewat hari, saya dikasih uang 20.000 sama bos. Zaman dulu dua Iya puluh ribu ya. iya. Akhirnya saya bikin susu kedelai. Bikin Oh, susu kedelai kami pakai di tenteng gitu, jualan di pasar. jualan di pasar ya? Iya, mulai lagi ini aktivitas pasar gitu. Ini Jadi pasca kerusuhan ya? iya, dengan modal 20.000 Iya. sampai sekarang mujizat Tuhan. Iya itu luar biasa. Iya, mujizat Tuhan bisa sampai sekarang punya anak 5. 5 ya semuanya ya? Iya, itu cerita anak 5. Ya seterusnya kita berdagang. Berdagang ya? Nah, Iya, berarti, Ibu, jadi Kristen pas kapan? saya Kristennya waktu anak ketiga. Oh, waktu anak ketiga. Ya, cerita anak kedua lahir, kami belum, terus anak ketiga lahir, Iya. belum Kristen, tapi yang keempat, anak yang keempat, di situ saya kan punya anak udah 3 tuh. Iya. Saya sedang jualan, ada pembeli saya datang, saya tanya, "Ibu dari mana?" Ibu sekolah minggu gereja," gitu, "dari Mmm, gereja." mhm. Nah, di situ saya tertarik, "Ibu, saya mau dong nitip anak saya ke gereja," gitu. Oh. Oh, Jadi nitip, awal-awalnya nitip anak iya, gitu. saya kan dulu kecil pernah ke gereja, Oh, waktu ya, kecil, waktu tapi kan kecil. saya harus bekerja, terus saya nggak mungkin harus setiap minggu ke gereja karena harus Mmm, bekerja, gitu. iya jadi Ya, akhirnya saya nitip ibu sekolah minggu di situ. Terus di situ suami 1 tahun juga nggak dapat kerjaan. oke, Ya, jadi kami mulai juga anak yang keempat mulai goyang lagi ya, susah lagi susah gitu. lagi. Ya, akhirnya anak-anak ke gereja. Habis itu kami dagang juga pendapatan nggak sesuai Iya ini ya, nggak iya bisa mencukupi anak 4 ya. iya iya iya, heeh. Waktu lahir anak 3, yang ketiga pun sudah dibilang, "Kamu sudah susah," katanya, Mmm, "kenapa harus hamil lagi?" gitu. mhm, Akhirnya saya bilang, "Bukan, ini kan Tuhan yang kasih anak." iya. Kataku, ada yang saranin katanya, "Udah digugurkan saja," gitu. Oh, karena susahnya Iya, gitu ya? karena melihat kami tuh cuman hanya bisa buat makan, itu jualannya kan Oh, cuman jualan kaki 5 gitu. Akhirnya anak yang keempat udah mulai ke gereja ya, iya saya sedang iya, hamil anak yang keempat sampai lahir, akhirnya saya dibaptis. Tapi mmm, harus 2 tahun dulu saya pencobaan iya. pencobaan ke gereja gitu. Oh, percobaan gitu. Oh, jadi dilihat dulu setia Iya, apa setia enggak atau gitu. tidak Oh, iya iya gitu. iya 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 iya. Sep Saya benar-benar itu dalam hati saya mau ke gereja. Saya kan Wah, merasa selalu Tuhan yang tolong saya, hidup saya dan anak-anak. iya iya. Biarpun kami bisa cuman untuk makan bisa, untuk sekolah 1
2 anak masih bisa ya, Iya, yang iya. anak kedua pun susah juga, mau masuk TK pun susah. Iya. Akhirnya anak keempat saya pindah rumah Iya. ke daerah Jembatan 5 situ, Iya, iya. Persima 2 saya di situ. Di situ dikasih ngandung lagi, Pak. Yang kelima? Yang kelima. Jadi dibilang lagi sama dikasih saran lagi, "Udah kamu beli obat aja, udah Iya. 4 anak, udah Iya, susah. iya, udah susah. Kamu masih tambah anak lagi," katanya. "Nggak direncana-rencana, harusnya kamu pikir-pikir," katanya. "Udah mampu baru bisa nambah anak." Saya diam aja, terus saya bilang papanya bagaimana. Terus papanya jawab, "Terserah," gitu. Iya. Itu saya terpukul sekali, Pak. Iya. Dibilang Iya, terserah. terserah. Akhirnya saya berdoa sambil pegang perut saya. Saya bilang, "Tuhan, saya mampu Tuhan. Saya mampu kasih makan, saya mampu pelihara, saya akan sayang anak ini. Tapi Tuhan kasih anak yang sehat ya," gitu. Iya. Karena saya 4 anak itu kan ya keadaannya susah, kalau sakit kan kita nggak Iya. punya uang Iya, ke iya. dokter atau ke rumah sakit. Iya. Kadang anak setip itu kan Iya, bahaya ya, iya, iya. setip kejang-kejang itu Kejang-kejang. kan harus ke dokter, harus. Anak pertama pernah Iya. setip, Oh. terus anak kedua pernah setip. Waduh, Iya, itu bener-bener susah. Jadi saya minta anak yang kelima itu saya berdoa dan memegang perut saya. Iya. "Tuhan kasih anak yang sehat," aku gitu. Iya, iya, iya. Ternyata betul, Iya. Tuhan kasih anak yang sehat, yang dari bayi sampai sekarang Iya. umur 14 dia Iya. jarang-jarang buat mamanya susah. Iya, Dia iya. sangat mengerti. Nah, di Wah. situ belum selesai kesusahannya. Akhirnya umur anak saya 2 tahun, saya pisah sama papanya. Loh, Pisah. bisa? Pisah karena ekonomi, karena kami susah. Jadi saya pikir hanya bisa makan tiap hari sop dengan uang belanja 20.000. Nggak bisa dong seterusnya Iya, gitu ya. iya. Saya harus pikir anak saya butuh pendidikan, sekolah. Saya harus berjuang. Akhirnya kami pisah. Karena saya cari tempat buat berdagang. Iya. Nah, di situ saya pindah ke daerah Palmerah, bawa anak 4. Nah, kakaknya 1 saya titip di rumah saudara. Oke. Akhirnya saya berjualan di situ, pisah sama papanya. Akhirnya saudara pikir kasihan ya, Iya, iya. anak saya bawa anak 4, Iya. berat. Iya. Sempat saya jualan keliling sampai bikin rujak buat jualan di Tanah Abang. Waduh, itu dalam posisi hamil kelima ya? Enggak, sudah 2 tahun Udah 2 tahun. anaknya. Jadi posisi saya bawa anak 4 untuk berjualan keliling. Yang satu lagi? Yang satu yang besar nitip sama Oh, saudara. jadi yang 4 dibawa ke Palmerah gitu. Iya, jadi di situ saya jual rujak keliling ke Tanah Abang sambil naik bis Kopaja itu. Nah, di situ kan saya benar-benar mau berjuang. Saya buka es tebu. Es tebu itu juga berat. Sebelum saya buka es kan anak saya yang kecil baru umur 2 tahun. Iya. Jadi saya itu keadaannya saya numpang di rumah teman. Kebetulan teman rumahnya bolehlah kasih saya 1 kamar. Di situ saya numpang. Iya. Saya jual es tebu. Anak saya yang kecil pernah saya tinggal di rumah. Yang Pak, kecil? sendirian. Kan karena saya mau beres-beres dagangan saya. Jadi dia sedang tidur, saya tinggal di rumah. Iya. Nah, pas itu saya udah selesai beres gerobaknya, saya pulang anaknya sedang kotor. Iya, main. Pup. Oh. Akhirnya sedih banget sampai dia ketakutan karena pikir mamanya kemana gitu ya.
Itu sedih banget di situ saya. Akhirnya di situ kami pindah sekolah kan, gara-gara pindah sekolah juga Iya. susah. Kami juga nggak bisa bayar sekolah dalam 1 tahun itu. Dari pihak sekolah bagaimana? Beruntung dari pihak sekolah baik. Nah di situ saya udah ke gereja ya. Iya, udah ke gereja. Gereja saya Tangerang, Cekokol, daerah Hmm. Makota Mas. Anak-anak juga udah sekolah minggu ya? Iya, mereka waktu itu dicari, kok anak pindah kemana? Sekolah minggunya nggak datang gitu. Nah di situ kami ceritakan dalam kondisi kami sedang kesulitan. Iya. Saya kalau lagi nggak punya uang, saya beli nasi di warung warteg itu 1 bungkus. Yang penting anak saya bisa makan. Saya nggak makan nggak masalah. Tuh kondisinya begitu, Mak. Iya. Iya, karena saya juga berjuang ya. Dan suami tidak datang untuk jenguk, bawa Enggak. uang atau apa gitu? Enggak, waktu itu malah saya datang ke tempat suami yang rumah lama itu. Saya minta uang, suruh anak sih, saya nggak minta. Dia malah usir kami, kalau nggak pergi bapak mau pukul gitu. Akhirnya terus beruntungnya saat anak sekolah minggu, ibu sekolah minggunya menawarkan, anak-anak butuh apa ibu gitu. Iya. Saya langsung bilang anak-anak nggak bisa bayar sekolah gitu. Iya. Itu mujizat Tuhan, bener. Tuhan selalu pelihara hidup saya. Iya. Akhirnya ada orang yang Tuhan kirim yang mau melunaskan sekolahnya. Orang gereja. Iya, ada, tapi dia tidak sebut siapa namanya. Akhirnya di situ saudara dari pihak suami bantu papanya. Katanya itu anak kamu udah kamu kumpul lagi gitu, pisah setahun, Mbak. Iya, setahun. Ya akhirnya dia suruh kembali lagi satu rumah. Di situ dia sewa dengan harga lebih ringan 14 juta 1 tahun. Tapi kondisi rumahnya rumah tua gitu. Iya. Nah kami tetap bersyukur ya. Biarpun kami tidur dengan alas kardus. Iya. Ya tapi kan kata anak saya, daripada mama pisah sama papa, saya lebih milih begini hidupnya, tapi lebih senang daripada saya tinggal di rumah saudara. Anak tertua bicara sama saya begitu. Iya. Akhirnya saya baikan lagi sama papanya, tapi di situ tidak lama, hanya 2 bulan, Pak. 2 bulan bersatu kembalinya? Iya, baiknya si papa. Iya. Saya bilang, kita harus ini, Pak, membesarkan anak kita pinter-pinter, mereka senang mau sekolah. Jadi kita harus berjuang, Pak, buat anak-anak gitu. Saya memaafkan papa gitu ya. Saya yang minta maaf loh. Ya saya bilang maafin mama gitu. Saya maafin papa, kelakuan papa gitu. Nah di situ baikan. Tapi pas 2 bulan dia kembali lagi. Pergi lagi? Enggak pergi, dia cuekin kita, kayak dia marah. Semuanya sial katanya. Bisanya minta uang. Untuk uang bayar sekolah nggak boleh. Uangnya hasil dia jualan tuh harus nggak boleh dipakai. Katanya seperti papa. Papa juga nggak sekolah, tapi bisa kasih makan kamu gitu. Ya kalau bagi saya kan nggak bisa ya. Iya. Kita boleh tidak berpendidikan, tapi kan anak-anak kita zaman sekarang kan tidak bisa. Iya betul, Bu. Iya, sampai di situ saya juga ribut sama
pihak sekolah karena ada tunggakan sekolah, Iya, nggak iya. bisa bayar. Nah, beruntung lagi di situ, puji Tuhan, Tuhan nolong lagi. Di situ mereka ditawarkan beasiswa dari Oh, pihak gereja. dari pihak gereja? Iya, jadi kami dibantu untuk biaya sekolah 3 anak. Wow. Iya, iya. Nah, makanya anak-anak saya juga ngerti kan, Iya, 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 iya. itu semua kasih Tuhan, Tuhan Iya, Yesus yang selalu pelihara kami. Nah, iya. di situ papanya marah lagi, nggak tanpa sebab, "Semua pergi," katanya, "bawa aja anak kamu semua pergi," gitu kan. Loh, Kalau marah begitu, Pak. iya, Akhirnya saya dimarah begitu kan, saya tidak mampu, saya tidak punya apa-apa. iya. Saya cari uang hanya untuk makan sehari Hmm, sehari gitu. iya. Akhirnya saya bersujud dan di situ saya berdoa. Saya bilang, "Tuhan, mampukan saya. Saya mau anak saya pintar, tapi saya tidak bisa menyelokolakannya." Iya, Akhirnya di situ ya Tuhan jawab. iya. Tapi keadaannya waktu itu anak saya sedang sakit yang nomor 4. Dia sedang sakit sudah 4 hari. Iya. Tapi saya tetap ke gereja, saya bawa anak saya ke gereja, pulang dari gereja hari Senin, pas itu anak saya sakitnya kejang-kejang gitu karena Demam? demam udah 4 hari, karena kami kan tidak punya biaya juga mau ke dokter, mau kemana. Akhirnya saya kasih obat di warung. Nah, di situ mungkin dia karena tidak ada asupan makanan, jadi dia kejang-kejang. Oh, Habis itu saya cepet-cepet saya bawa ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit itu tiba-tiba kok ada goncang-goncangan ya. Terus gempa, Pak. gempa? Iya, gempa. Gempa sedikit sih Iya, waktu tahun 2015 iya, itu. iya, iya. Nah, di situ rumah saya kan yang tua itu kena gempa dikit kan, jadi Iya. temboknya hancur, Oh, runtuh. iya. Nah, runtuh di situ kami pulang dari rumah sakit sudah tidak bisa tinggal di situ. Oh, karena memang kondisinya udah mau rubuh nih? Iya, jadi dilarang sama lingkungan kan, pas Iya, depannya ada iya, bahaya, kelurahan itu. bahaya. Jadi dilarang kami tinggal di situ. Akhirnya kami diungsi di rumah saudara. Iya. Nah, di situ papanya nggak mau cari rumah. Kondisinya nggak mau cari rumah. Akhirnya saya yang merasa Iya. nggak enak tinggal numpang di Hmm, rumah saudara kan. hmm. Akhirnya saya berdoa, "Tuhan," saya bilang, "saya minta anak-anak saya biar dikasih rumah gitu, biar Iya, bisa tinggal iya. dengan kondisi yang." Tapi kan aku tidak punya uang, Hmm, bagaimana gitu. Akhirnya anak yang paling besar berusaha coba, terus kami juga ditolong, dibantu-bantu sama sekolahan adalah iya, seberapa untuk keperluan iya. Hmm, sehari-hari. hmm, Di situ ada yang kasih uang, kasih pinjam hmm, biar bisa sewa rumah. hmm. Nah, di situ saya bilang ke anaknya, bilang ke papa gitu, "Coba, papa kan sewanya 25 juta, papa 5 juta, Hmm. kita uang ini 20 juta, jadi kita bisa bersama lagi," gitu ya. Iya, iya. Tapi papanya Hmm. nggak mau katanya. Katanya, saya terlalu bodoh katanya, nggak punya uang tapi sewa rumah yang mahal-mahal. Hmm. Tapi kan bukan susah cari rumah, kita 6 bulan udah cari-cari rumah, Nggak ketemu. kan nggak ketemu. Iya, Ya saya bilang, "Ini sih Tuhan loh yang iya, gerakin iya. orang, Heeh, heeh, heeh. juga Tuhan yang rencana Tuhan ini semuanya." Kita harus
tidak harus di situ lagi. Akhirnya sampai sekarang kami berpisah sama papanya sudah 7 tahun. 7 tahun? Iya. Papa tidak mau membiaya anak-anak. Mungkin juga papanya putus asa ya. Ya karena mungkin tertekan juga, mungkin Iya, dia banyak merasa pikiran, bebannya banyak. Beban keluarga, anak. Ya. Saya bilang kalau kita manusia kan, kalau ada Tuhan kita harus berjuang ya. Iya. Demi keluarga. Berarti suami belum Kristen berarti Ibu ya? Belum. Sampai sekarang belum. Jadi marah nggak dulu ketika Ibu Kristen terus anak-anak dibawa ke gereja? Dia masa bodoh. Oh, nggak peduli ya? Iya, dia bilang saya tuh bodoh. Kata orang yang ke gereja itu orang bodoh. Suruh duduk, suruh berdiri. Dia nggak mau beribadah. Oke. Cara-caranya katanya. Tapi bagi saya tidak. Saya hidup hanya ada Tuhan yang menopang, yang menguatkan saya selama ini. Saya merasa segalanya itu Tuhan yang sediakan. Iya. Sampai anak-anak saya sekarang udah lulus kuliah, yang nomor 2, yang nomor 3 juga ada yang biayain kuliah. Iya, kuliah ya? Iya, makanya sampai sekarang saya bilang saya selalu mau pelayanan di dalam gereja. Iya. Dari 2005 saya ke gereja. 2005 ya. Iya. Dan saat ini usaha apa yang Ibu kerjakan untuk sehari-hari gitu? Oh, anak kerja. Terus saya ada masih sedikit usaha saya jualan-jualan minuman. Oh, minuman. Iya. Terus apa lagi? Udah segitu aja. Oh, iya. Siapa tahu kita bisa pesan gitu loh. Iya. Bisa jual empek-empek. Empek-empek. Iya. Oke. Buat Bapak Ibu, teman-teman dimanapun kalian berada, bisa beli empek-empek dari Ibu Kristiana ya. Masih produksi sampai sekarang ya, masih jalan. Nah, buat Bapak Ibu, teman-teman dimanapun kalian berada, bisa pesan empek-empek. Tapi khusus Jakarta berarti ya, karena ini seputar Jakarta ya. Nanti Bapak Ibu, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Khusus empek-empek ya. Oke. Di sini saya juga mau bicara tentang mama saya. Mama saya. Oh ya, udah lama ya nggak ketemu ya? Iya, udah kan semenjak dia tinggalin saya 48 tahun 48 tahun? Iya. Jadi di sini saya mau bicara kemarin yang waktu Mei itu mama ada hubungin saya. Tapi kata-katanya yang itu buat saya tuh agak emosi. Di situ saya berdebat sama mama. Iya. Karena semenjak 48 tahun itu kisah-kisah saya, kesusahan saya tidak pernah cerita sama mama. Nah, di situ saya cerita semua ke mama tentang kesusahan saya. Tapi mama malah marah sama saya. Di sini saya mau bicara kalau ada yang menonton podcast ini dan bisa, saya mau bilang minta maaf sama mama dan berterima kasih sama mama yang sudah melahirkan saya. Saya sangat berterima kasih. Saya tidak ada niat untuk menceritakan keburukan orang tua. Karena di firman yang saya tahu, tidak sejahat apapun orang tua kamu, tidak boleh membenci orang tua. Karena saya sudah mendapatkan firman itu, jadi saya merasa sangat berdosa karena sudah membantah sama mama. Saya minta tolong mama maafkan saya dan ampunin saya juga dosa-dosa saya kalau saya berdosa sama mama. Ada kata-kata saya yang tidak baik kepada mama. Saya minta, mohon mama bisa memaafkan saya. Dan saya mau kita
berhubungan baik anak dan mama. Saya tidak mau, saya merindukan kasih sayang mama. Sebetulnya saya hanya minta mama di akhir kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan, kita harus saling menyayang seperti orang tua yang lain-lainnya. Saya butuh kasih sayang juga. Cucu-cucu juga mau sayang. Popo maafkan saya ya. Saya hanya mau bicara itu. Karena itulah ceritanya. Kalau Papa sudah dipanggil Tuhan. Panggil Tuhan ya. Ya, dengan damai. Tidak, Papa baik. Papa tidak pernah bicara apa kepada saya, biarpun Papa ada sedikit bicara, katanya perempuan memang seperti babi, katanya harus memelihara anaknya gitu. Oh, Papa pernah bilang iya begitu? Orang-orang tua ini ya zaman dulu memang ya saya maklumkan lah, tapi saya kan bilang di hidup saya kan ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu pelihara saya dari pertama sampai sekarang. Tuhan Yesus harus tetap selalu pelihara hidup saya. Amin, biarpun saya terbatas pelayanannya, saya juga saya sudah mempersembahkan anak-anak saya tidak punya apa-apa. Tapi setiap saya ke gereja, saya berdoa selalu Tuhan pakai saya pelayanan. Ya, anak-anak saya juga. Semua pelayanannya? Iya, setiap minggu. Wow. Mereka tidak pernah bolos karena mereka tahu kasih sayang itu dari Tuhan. Iya. Pemeliharaan semuanya dari Tuhan. Wow. Iya. Puji Tuhan ya. Itu kesaksian saya. Jadi pernikahan ibu dan suami berarti ini pernikahan yang dua-duanya tidak percaya Yesus ya pada saat itu ya. Dan kondisi saat ini suami sudah pergi selama kurang lebih 7 tahun ya. Dan ya kalau sesuai dengan firman Tuhan ya, kalau sesuai dengan firman Tuhan berarti sebenarnya pernikahan ibu sama bapak belum pernah dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kalau sesuai dengan firman Tuhan, ibu bisa menikah lagi dengan yang lain yang percaya Tuhan. Tetapi ini kasus yang dimana waktu terjadi penyatuan, ya, ibu bersatu dengan bapak, dua-duanya tidak percaya Tuhan, ya. Jadi di tengah pernikahan ibu percaya Yesus, ya. Jadi kalau saran dari saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau bisa bapak didoakan. Bapak didoakan supaya dijamah oleh Tuhan dan bisa bersatu kembali. Ya, memang ada opsi bisa menikah dengan yang lain karena tidak pernah dipersatukan. Tetapi kalau saran saya sebagai hamba Tuhan, lebih baik bapak didoakan supaya bisa bersatu kembali. Kalau bapak menerima Tuhan, berarti pernikahan harus diberkati. Kalaupun bapak pulang ke rumah dalam kondisi enggak, kita bersatu aja, saya nggak mau terima Yesus, nggak apa-apa. It's okay. Kenapa? Karena ada firman-Nya ya, bahwa nanti bapak akan dikuduskan karena ibu percaya Yesus. Kira-kira seperti itu. Ini saran dari saya, Bu, sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi tetap doakan bapak karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu firman, biarlah lewat kisah ibu ini yang lain di luar sana bisa banyak belajar. Kira-kira begitu ya. Jadi terus doakan bapak yang supaya pulang ke rumah kalau bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi waktu nikah benar-benar hanya di studio foto. Iya. Cincin nikah pakai waktu itu? Nggak ada ya. Jadi cuman nggak ada apa-apa. Itu. Iya. Jadi benar-benar itu menyatukan diri aja lah itu ya. Ya itulah kondisi kalau anak tidak
ada figur orang Iya, tua ya. iya, betul, betul. Jadi pernikahan juga ya otomatis di catatan sipil nggak ada berarti Nggak ya? ada, ya. Ya terima aja lah. Ya, ya, ya. Puji Tuhan Ibu di tengah pernikahan bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan, dan puji Tuhan juga semua anak-anak ada di dalam Tuhan. Iya, Puji Tuhan. itu karena itulah Tuhan yang gerakkan, Iya. yang arahin kita harus Iya. ke sini, harus ke sini. Itu kan tidak di pikiran kita. Iya, betul, 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 Kita betul. boleh bermimpi, kita mau ini, kalau bukan karena Tuhan Iya, nggak bisa. Saya juga nggak terpikir, saya betul. juga nggak terpikir saya harus bisa, Iya, iya, harus melewati banyak iya. proses Hanya Tuhan. proses Tuhan ya? Iya, harus Iya, ini, tapi di dalam proses itu Tuhan selalu iya. merangkul. Ya? Iya, kita makanya sekarang saya bilang saya serahin hidup saya seumur hidup, harus melayanin Iya, apapun dimanapun. iya. Saya mau gitu, dengan terbatas, biarpun saya tidak berpendidikan tinggi. Iya. Semoga Tuhan pakai saya, iman saya tambah kuat. Amin, amin. Iya, saya juga menyerahkan anak-anak saya. Iya. Anak-anak saya juga jadi terbawa. Jadi mereka tidak bisa tidak ke gereja, harus. Iya. Nah, yang satu lagi ini anak yang tertua saya sudah menikah. Oh, puji Tuhan. Ya. Dia bawa suaminya masuk gereja Kristen, Oh. dibaptis di tempat saya gereja. Iya. Dari yang anak beragama Buddha. Iya, iya, iya. Ya, di situ iman anak saya bertumbuh. Jadi anak pertama diberkati di gereja ya? Iya. Ya, Nah, puji mereka Tuhan. semoga tidak mencontohkan mamanya. Iya. Tapi itu bukan kemauan mama ya. Ya. Ada kisah hidup lah yang dibalik ini semua. Semua anak hidup dilahirkan pasti minta bahagia. Iya. Nggak mungkin kita mau susah. Iya. Tapi kita harus kuat. Biarpun susah, kita harus percaya. Iya. Itu sudah ada garis dari Tuhan. Iya. Jadi pasca perceraian daripada orang tua, papa menikah lagi ya. Iya. Mama menikah lagi. Menikah lagi. Oh, menikah lagi. Dan anaknya ada 8 lagi. Ada 8? Iya. Maksudnya suami mama yang sekarang? Ada 8 anaknya. Jadi, saya 4. Jadi mama melahirkan 12. Puji Tuhan. Kalau papa tadi menikah dengan mama sambung tuh, mama sambung bawa 4. Iya. Punya anak lagi dari mama sambung 3 ya? Iya. Jadi papa 11, iya. Mama 12. Iya. Ini keluarga sangat besar sekali ya. Banyak. Ya, kita berdoa agar keluarga besar bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan. Iya. Dimanapun mereka berada diberkati oleh Tuhan. Ya. Tidak kekurangan satu apapun, bisa makan, bisa minum. Ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih sudah bersaksi di podcast Kana untuk Ibu Kristiana. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, biarlah lewat kesaksian Ibu Kristiana, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa belajar lebih dalam lagi tentang pernikahan. Ya, jadi kalau di tengah jalan, ya, misalnya nih, ya ada 2 pasangan suami istri. Tadinya bukan Kristen, di tengah jalan salah satu ya menjadi Kristen. Tidak harus bercerai. Ya, Alkitab berkata tidak harus bercerai. Kalau pasanganmu nggak masalah, kamu jadi Kristen atau mengikut Tuhan, nggak harus bercerai, nggak apa-apa. Tetapi kalau pasanganmu tidak setuju kamu mengikut Tuhan Yesus dan menginginkan bercerai, ya sudah bercerai. Dan bisa menikah kembali. Kenapa? Karena pernikahan sebelumnya tidak dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, baik. Natal Doulos Production kita adakan hari Minggu 8 Desember 2024 jam 5 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku sendiri sebagai pembicara nanti dalam Natal tersebut. Aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semua untuk hadir. Natal ini gratis, ya. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya yang rindu mendukung podcast Kana, Bapak Ibu bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu juga bisa menabur secara langsung melalui nomor yang sudah tertera di bawah
ini. Mari kita sama-sama dukung agar lewat podcast Kana ini semakin banyak orang-orang Kristen yang ngerti, yang tahu dasar-dasar pernikahan Kristen. Jadi bukan cuma sekedar menikah, tapi mengerti tentang dasar-dasar pernikahan Kristen. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang dipersatukan oleh Tuhan loh ya. Yang tidak dipersatukan oleh Tuhan, silakan bercerai. Dan memang harus bercerai. Pernikahan beda iman. Sekalipun diberkati di gereja dengan dua keyakinan, itu tidak sah sesuai dengan firman. Silakan bercerai dan memang harus bercerai. Pernikahan kedua, pasca perceraian, itu bukan Tuhan yang mempersatukan. Ya, jadi silakan bercerai dan memang harus bercerai karena pernikahan kedua adalah perzinahan. Selama suamimu masih hidup, istrimu masih hidup, tidak bisa menikah yang kedua kali. Pernikahan sejenis pun, sekalipun diberkati di gereja oleh pendeta, itu bukan Tuhan yang mempersatukan. Itu hamba Tuhan atau pendeta yang bawa-bawa nama Tuhan. Silakan bercerai dan memang harus bercerai. Jadi yang dipersatukan oleh Tuhan yang tidak bisa bercerai. Orang Kristen yang pernikahannya tidak dipersatukan oleh Tuhan, silakan bercerai dan memang harus bercerai. Ya, yang dipersatukan oleh Tuhan, aku tekankan, yang dipersatukan oleh Tuhan yang tidak boleh bercerai. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci yang namanya perceraian. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang rindu menjadi bagian dari tim kami dalam podcast Kana atau media, ya, Bapak Ibu, teman-teman rindu menjadi kameramen atau scriptwriter atau sutradara dan lain-lain, hubungi kami lewat DM Instagram Doulos Production atau hubungi kami lewat DM TikTok Doulos Production. Dan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mau bersaksi di podcast Kana seputar pernikahan Bapak Ibu, ya, hubungi kami juga lewat DM Instagram Doulos Production atau DM TikTok Doulos Production. Khusus Jabodetabek aja. Ya, oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.